Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Mitra Persada FM yang dirahmati Allah, mari kita melahirkan rasa syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita bisa bertemu kembali melalui kuliah subuh Radio Persada FM. Mudah-mudahan kebersamaan kita selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapatkan pelajaran, mendapatkan ilmu, mendapatkan wawasan yang bermanfaat untuk kita amalkan. Mitra Persada, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia ini mencari rezeki secara halal. Jadi mencari rezeki itu ada yang dengan cara yang haram, ada yang dengan cara yang halal, atau dengan cara yang diperbolehkan dan dengan cara yang tidak diperbolehkan. Allah sudah mengatur seperti itu karena memang sesuai aturan Allah. Dan ternyata rezeki yang diperoleh dengan cara halal itu berbeda efeknya dibanding dengan rezeki yang dalam mencarinya itu dilarang. Allah memerintahkan manusia mencari rezeki seperti dalam surat Al-Jumu'ah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'idha qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Maka apabila sholat Jumu'ah sudah selesai, artinya setelah khutbah sudah, sholat Jumu'ah sudah, ya, kemudian wiridan yang disunatkan itu, ya sholat sunat ba'diyah, baru menyebar, silahkan menyebar ke muka bumi. Dan di situ ada kalimat wabtaghu min fadlillah, dan carilah karunia Allah, carilah rizki Allah di muka bumi ini. Ini menyatakan bahwa manusia ini disuruh mencari rizki, ya, turun mencari rezeki. Kemudian rezeki itu hendaknya yang halal. Nah ini, ya ayyuhan nasu kulu minat thayyibati wa'malu sholiha, ya. Hai manusia, makanlah dari yang baik-baik. Yang baik-baik itu tentunya yang bergizi, yang halal. Kemudian di ayat tersebut itu kok dikaitkan dengan amal yang soleh, ya. Makanlah makanan yang baik, yang halal, dan beramallah dengan amal yang soleh. Ini menunjukkan bahwa rizki atau makanan yang baik, yang halal, yang bergizi itu berpengaruh kepada amal perbuatan yang soleh. Di rizki yang halal yang dimakan oleh seseorang berdampak kepada amalnya sehari-hari dalam beribadah, dalam beraktivitas. Ini sesuai aturan-aturan Allah. Dan banyak sekali rizki yang diperoleh dengan cara yang tidak halal ternyata tidak barokah. Apa itu entah cepat habis, apa itu diajak beribadah itu susah. Nah, ini rizki yang tidak halal tadi.
Makanya kita juga dianjurkan berdoa supaya rezeki kita itu halal gitu ya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, berilah kami ilmu yang bermanfaat, wa amalan makbula atau wa amalan mutaqabbala, amal yang diterima, wa rizqan halalan thayyiba, dan rezeki yang halal yang baik, wa waladan sholiha, dan anak yang soleh. Nah, bagian dari doa tadi itu minta rezeki yang halal. Jadi ya perlu diminta, perlu dimasukkan dalam doa-doa kita supaya Allah mengijabahi, ya, memenuhinya, menjawabnya, sehingga rezeki kita menjadi halal. Rezeki kita itu rezeki yang halal. Nah, sekarang ini sedang, ya bukan sekarang saja ya, jadi marak istilahnya mencari rezeki yang tidak halal. Di antaranya itu melalui judi, ya, perjudian. Ya, memang di Al-Quran disebutkan, ya, istilahnya itu maisir. Nah, ketika ayat-ayat tentang maisir ini disebutkan, ternyata digandengkan dengan khomer. Jadi, misalnya suatu hari orang-orang Arab itu pernah bertanya kepada Kanjeng Nabi, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu, hai Muhammad, 'anil khamri, tentang khamr, wal maisiri, dan perjudian. Khamr itu maknanya secara bahasa sesuatu yang menutupi. Artinya dengan minum khamr itu, dengan mengkonsumsi khamr itu, akal manusia menjadi tertutup, tidak bisa berpikir secara sehat. Orang yang kena bius itu tidak bisa berpikir. Orang yang kena pengaruh minuman yang keras, tidak bisa menguasai diri. Nyetir begitu bisa nabrak dan seterusnya, karena tidak bisa konsentrasi. Khamr itu adalah sesuatu yang memabukkan. Kalau minuman itu memabukkan, kalau dia berupa obat bius, yang membuat seseorang tidak konsentrasi, tidak bisa teratur berpikirnya. Maka khamr itu proses pengharamannya, yang ujung-ujungnya diharamkan itu, proses penentuan hukumnya itu bertahap. Karena dalam salah satu keterangan, seandainya orang Arab itu langsung diharamkan khamr itu, niscaya mereka justru meninggalkannya, justru mereka malah minum terus menerus. Nah, dalam al-khamr ini Allah melalui 4 tahapan dalam pelarangan khamr ini. Yang pertama, ya, surat An-Nahl itu juz 14, wa min samaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakara wa rizqan hasana. Dari buah anggur dan buah kurma kalian menjadikannya khamr, menjadikannya sakaro, sesuatu yang membuat mabuk, wa rizqan hasana, dan rezeki yang bagus. Artinya diminum enak anggur dan khamr itu. Tapi bisa juga karena anggur dan khamr itu menjadi khamr, berarti yang memabukkan.
kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Setiap yang memabukkan itu namanya khamr, dan setiap khamr itu haram. Kemudian setelah ayat ini, proses berikutnya itu larangan ketika sholat itu dalam keadaan mabuk. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Hai orang yang beriman, janganlah kalian mendekati sholat padahal kalian dalam keadaan mabuk. Mendekati itu maksudnya ya melaksanakan sholat ya. Jadi sholat dilarang dalam keadaan mabuk. Termasuk syarat sahnya sholat itu kan berakal sehat. Nah, mabuk itu tidak termasuk berakal sehat. Sudah gitu, tahap berikutnya itu ini yang tadi saya baca itu ya, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang khamr dan maisir. Bertanya tentang itu. Jawabnya itu, kul fihima ismun kabir wa manafi'u linnas. Maka jawablah, katakan Muhammad, fihima, di dalam khamr dan maisir, khamr dan judi, itu ismun kabir, ada dosa yang besar, wa manafi'u linnas, dan beberapa manfaat bagi manusia. Jadi Allah masih memerinci di dalam khamr dan judi itu ada dosa besar, ada dosa yang besar, ada banyak dosanya, dan ada beberapa manfaat bagi manusia. Jadi masih menyebutkan manfaat, cuma ditaruh di belakang gitu. Karena ya di dalam khamr itu ya orang kadang senang minum khamr itu, puas begitu. Tetapi dosanya lebih banyak, dosanya besar. Karena gara-gara orang minum khamr itu, anak akalnya tidak sehat, bisa membahayakan diri sendiri dan orang lain ya. Karena khamr bisa berzina, karena khamr bisa membunuh orang, karena khamr bisa macam-macam, ngamuk, diajak bicara baik-baik dia menanggapi dengan yang nggak jelas. Ini pengaruh minuman keras. Di dalam judi juga begitu, yang tadi disebutkan wa ismuhuma kul fihima ismun kabir wa manafi'u linnas. Di dalam judi itu ada dosanya yang besar, yang banyak, wa manafi'u linnas, beberapa manfaat bagi manusia. Ya, judi kalau menang ya wah, enggak usah macul, wah rezeki nomplok besar sekali itu dari beberapa orang kan. Tetapi madorotnya jauh lebih besar, karena yang kalah kan yang pasti lebih banyak jumlahnya. Nah yang kalah ini kan ya nggak tenang dirinya, marah dan seterusnya, kalah, bisa gaji sebulan hangus masuk judi itu kan. Padahal makannya tiap hari selama sebulan, mau makan apa? Nah, ini kalah judi akhirnya marah-marah, akhirnya mengancam, menteror orang yang menang tersebut. Pokoknya bahaya. Dan tidak ada yang kaya dengan gak judi itu ya. Ada istilah begitu. Tidak ada orang kaya karena judi. Bahkan ya jelas-jelas tidak barokah, karena rezeki tersebut didapat dari jalan yang tidak benar, tidak diperbolehkan oleh Allah. Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Dijelaskan lagi kelanjutan dari wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir tadi. Dosa keduanya itu lebih besar
dosa judi dan khomer itu lebih besar min naf'ihima dibanding kemanfaatan keduanya. Jadi kalau manfaatnya lebih sedikit ya tentu akhirnya tidak boleh. Ya itu tadi yang saya jelaskan, manfaatnya ya kalau khomer itu untuk kepentingan medis itu ada manfaatnya. Jadi misalnya orang mau operasi maka dibius dulu kan, apakah itu dibius lokal atau semuanya gitu. Nah, karena dibius maka rasa sakitnya berkurang atau tidak terasa sakit sama sekali. Ini pengaruh dari dibius. Nah ini khomer, sesuatu yang memabukkan, orang akhirnya nggak sadar dan seterusnya itu. Di dalam judi juga begitu, ada manfaatnya ya, terutama bagi yang menang tadi kan mendapat manfaat yang besar. Tetapi tadi itu wa ismuhuma akbaru min naf'ihima, dosa keduanya itu lebih besar dibanding manfaat keduanya. Maka turunlah ayat yang di surat apa itu Al-Maidah itu, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amalis syaiton. Nah, ini sudah yang keempat ya, tahapan yang keempat yang merupakan penegasan Allah tentang masalah antara lain khomer dan judi ya, mengundi nasib gitu ya, dan seterusnya. Itu ada 4 macam tadi. Jadi rijsun min amalis syaiton. Khomer, judi dan lainnya tadi itu termasuk sesuatu yang kotor, termasuk perbuatan setan. Jadi sudah dijelaskan oleh Allah, itu termasuk perbuatan setan, khomer dan judi itu, mengajak yang tidak baik itu, mengajak yang tidak baik, mengajak yang tidak baik, sehingga fajtanibu, maka jauhilah judi dan khomer dan lainnya tadi. Nah, ini sudah larangan yang tegas dari Allah yang tidak bisa ditawar lagi, karena memang berbahaya. Orang ikut judi kalah terus akhirnya keluarganya sengsara kan, istrinya, anaknya dan seterusnya, atau suaminya, berbahaya lah. Ya memang memberikan madharat yang besar. Dan kita ingat bahwa setan itu selalu menginginkan ya, innama yuridus syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir. Sesungguhnya setan itu senantiasa ya, yuridu ya. Yuridu kan fi'il mudhari'. Di antara makna fi'il mudhari' itu kan lil istimrar ya, untuk makna terus menerus. Jadi artinya sesungguhnya setan itu terus menerus menjatuhkan dirimu ke dalam permusuhan ya, di dalam permusuhan fil khamri wal maisir, karena khomer dan judi. Nah, ini jelas sekali dari keterangan Allah ini. Allah karena judi dan khomer itu mewujudkan karena pengaruh dari setan yang terus menerus untuk terjadinya permusuhan dan perlawanan. Jadi pegel, marah, kemudian permusuhan ini ditimbulkan karena khomer dan judi. Kita ingat bahwa kalau Allah yang menjelaskan pasti benar, pasti. Jadi kebenaran Al-Quran itu mutlak, tidak bisa ditawar lagi.
informasi dari Al-Quran itu, dari firman Allah itu adalah mutlak benarnya, tidak ada kesalahan sama sekali. Nah, ini namanya dogma ya, dogma. Dan karena Allah yang berfirman pasti benar. Setan ini senantiasa, mitra persada, senantiasa mengajak manusia ke dalam hal-hal yang buruk. Ini memang pekerjaannya setan, dan ajakannya ini yang dilalah secara halus ya. Kita tidak merasa, nggak tahu-taunya itu ajakan setan gitu kan, ngerasani wong atau apa gitu ya, jelek-jelekan orang melalui tulisan atau lisan atau melalui di batin, ngerasani gitu ya. Ini besok pada hari kiamat setan ini berkata, wa qala syaitanu lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'dal haqqi gitu. Setelah urusannya selesai, manusia ini dihisab, setan itu berkata pada manusia, sesungguhnya Allah berjanji kepadamu, menjanjikan kepadamu dengan janji yang tepat. Ini kan hari akhir betul kan, nyata kan, sekarang ada bangkit dari kubur, ada kan, kalian sudah bangun dari kubur. Gitu. Setan itu mengatakan begitu, janji Allah itu tepat, ditepati. Wa wa'adtukum, dan aku menjanjikan kepadamu, fa akhlaftukum, kemudian aku nulayani atau menyelisihi janji tersebut. Ini pengakuan setan. Itu di juz 13 ya, surat Ar-Ra'd. Sesungguhnya Allah itu menjanjikan dan tepat janjinya. Aku pun juga menjanjikan kepada kalian, tapi aku menyelisihinya. Wa ma kana li 'alaikum min sultanin illa an da'autukum fastajabtum li. Dikuatkan lagi dengan ucapannya, aku ini tidak mempunyai kekuatan dan kekuasaan atas kalian kecuali hanya mengajak, kemudian fastajabtum li, lalu kalian mau aku ajak, memenuhi ajakan itu, istijabah dengan ajakan itu. Jadi setan itu mampunya hanya mengajak, tidak bisa memaksa manusia itu harus begini, tidak bisa, tidak punya kekuasaan, tidak mempunyai kekuatan dan kekuasaan. Hanya karena dia mengajak, kemudian manusia mau, lah itu baru dia bisa menguasai ya. Manusia itu bisa kesurupan kan karena pikiran kosong. Kalau tidak kesurupan ya tidak bisa jin atau setan masuk ke dalam tubuh kita ini, tidak bisa. Begitu kuatnya ya benteng kita, aling-aling dari Allah dari gangguan setan itu. Manusia ini tidak setan tidak bisa. Misalnya kita nggak mau gitu, kemudian dia marah atau membunuh kita atau gimana, enggak bisa, dia enggak bisa. Syaratnya dia itu berhasil apabila fastajabtum li, apabila manusia itu mengijabahi ajakannya. Maka kelanjutan ayat tadi, fala talumuni walumu anfusakum. Oleh karena itu, hai manusia, kalian jangan mencelaku gitu. Wah, pinter banget setan ini ya, argumennya. Aku hanya bisa mengajak apabila kalian mau. Kemudian sekarang ini jangan mencelaku. Walumu anfusakum, tetapi celalah dirimu sendiri. Salahnya kamu sendiri, salahnya kalian. Aku ajak kalian mau, ajakanku itu selalu kepada neraka ya. Nah,
kan selama hidup di dunia ini setan diberi setan ini diberi keleluasaan oleh Allah untuk menggoda manusia. Allah mengecualikan ya orang-orang yang bertakwa itu yang tidak bisa dikalahkan oleh setan. Maka karena manusia itu jangan mencela setan, disuruh mencela diri sendiri, maka pada hari kiamat itu manusia-manusia yang mengikuti ajakan setan itu akan kecewa, akan kecelek, getun, menyesal. Ini karena Allah pada hari itu marah betul, marah. Orang-orang yang melanggar itu marah Allah. Setan pun takut pada hari itu karena setan sudah dijanjikan akan masuk neraka. Cari teman cari teman yang ikut itu sebanyak-banyaknya. Makanya orang yang membunuh, yang berzina, yang riba, yang mencuri, dan perbuatan-perbuatan dosa lainnya, itulah orang-orang yang menyesal nantinya. Orang yang menyesal, yang tidak mau sholat, itu yang tidak mau zakat padahal sudah wajib zakat, semuanya akan menyesal. Itulah mereka yang katut, yang ikut ajakan setan. Misalnya zakat itu yang zakat, kamu nyari uang susah, nyari uang tuh susah loh, kok disuruh zakat tuh eman gitu. Pokoknya senantiasa menghalangi manusia untuk berbuat baik. Allah pun menunjukkan orang yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah akan dilipat gandakan balasannya. Tapi kalau orang yang tidak sadar kalah, yaitu ikut dengan peringatan dari setan tadi. As-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan itu menakut-nakutimu dengan kefakiran karena kamu infak atau zakat. Padahal Allah, wallahu ya'idukum maghfiratam minhu wa fadla. Allah menjanjikan ampunan karena kamu sedekah, karena kamu infak, karena kamu membayar zakat bagi yang wajib ya. Itu disiapkan ampunan atas dosa-dosamu, wa fadla, dan keutamaan atau karunia. Jadi orang yang banyak bersedekah itu, yang rajin bersedekah itu justru orang yang cukup, orang yang hidupnya tidak kekurangan. Nah, itu karena janji Allah, dia diberi cukup, artinya bisa jadi hartanya tambah banyak, bisa jadi hatinya juga tenang, cara berpikirnya positif dan seterusnya. Nah, ini barokah dari bersedekah. Maka sekali lagi kita hindari tipu daya setan ini ya. Innas syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwa. Sesungguhnya setan itu bagimu manusia adalah musuh, maka jadikanlah ia musuh. Jadikan musuh. Jadi yang berbahaya adalah termasuk yang dalam topik ini adalah khomer dan judi. Bahaya betul. Duit tidak enak-enak ya, uang enggak enak-enak ya, enggak ada. Uang adanya hanya segitu, terus buat judi habis. Mau cari kemana lagi? Apalagi orang yang minuman keras itu kan, karena pengaruh minuman keras kan akalnya enggak positif ya, selalu marah kan misalnya. Maka kalau enggak ada uang, kalau uangnya habis, dia nyolong, ambil duit orang tuanya, ambil duit tetangga dan seterusnya. Berbahaya. Nah, inilah efek buruk dari khomer dan judi. Mitra persada, mudah-mudahan Allah melindungi kita, menjaga kita, sehingga kita tidak
ikut-ikutan khamr dan judi ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.